Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Ketemu lagi dengan Combri Marifat. Siang ini kita bertemu kembali, pastinya akan membahas sedikit tentang ketuhanan. Jadi, Tuhan itu ia di Malik Yaumiddin. Itu Tuhan yang sesungguhnya. Nah, Tuhan itu sebenarnya apa sih? Tuhan itu orientasi atau tujuan kita. Itulah Tuhan. Nah, kita beribadah itu kan tujuan kita akan bisa tersambung dengan Tuhan atau mengabdi kepada Tuhan, yakni Allahu Subhanahu wa taala. Nah, tujuan ini karena Tuhan itu tujuan, sebagaimana ketika kita bekerja. Kita bekerja itu kan tujuan kita apa sih? Kita bekerja itu untuk mendapatkan uang misalnya. Nah, berarti ketika kita bekerja, Tuhan kita ya uang itu. Kemudian setelah kita dapat uang, gunanya untuk apa sih kita mendapatkan uang setelah mendapat uang? Untuk memberi nafkah keluarga misalnya. Nah, berarti yang menjadi Tuhan adalah itu, keluarga atau istri atau anak dan lain sebagainya. Itu. Nah, itulah yang dimaksud Tuhan kecil. Tuhan kecil di dunia ini. Jadi itu menjadi tujuan kita. Misalnya kita ibadah. Tujuan kita apa? Pahala. Berarti yang menjadi Tuhan adalah pahala itu. Makanya seorang sufi atau seorang pelaku jalan tasawuf itu akan mengatakan bahwa orang syariat itu tujuannya atau Tuhannya adalah ibadahnya. Ibadah itu menjadi tujuan. Jadi misalnya kita sholat, itu hanya untuk agar gugur kewajiban kita. Kita puasa, itu juga seperti itu. Makanya di kalangan syariat itu, karena yang menjadi tujuan adalah ibadah atau perilakunya itu, maka yang dibahas ya seputar itu. Misalnya sholat itu harus begini, misalnya diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Yang dibahas seputar itu. Nah, ketika yang kita bahas itu hanya seputar ritual, itu akan menimbulkan banyak perpecahan ya. Makanya ada bermacam mazhab. Kita kenal ada 4 mazhab itu ya, Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali ya. Itu karena ketika yang kita fokus kita itu pada ritual, itu akan terpecah-pecah. Nah, itu tadi seorang ahli syariat ya. Jadi orang syariat itu yang menjadi Tuhan atau menjadi tujuan adalah ritual ibadahnya. Makanya akan banyak menimbulkan mazhab, ada Wahabi, dan itu tidak akan selesai. Bahkan di Indonesia ini pun ada 2 organisasi besar, misalnya NU dan Muhammadiyah. Mohon maaf saya sebut namanya. Itu juga masih itu, yang satu pakai kunut, yang satu enggak. Dan itu kuat-kuatan dalil, kuat-kuatan argumen. Dan selalu seperti itu. Kemudian, yang berikutnya adalah seorang pelaku tarekat. Seorang pelaku tarekat itu yang menjadi Tuhan atau menjadi tujuannya adalah gurunya. Ya. Jadi, di dalam ini pun nanti, ketika kita masih di ranah tarekat, di ranah metodologi, ini benar kita sudah tidak meributkan lagi tentang ritual. Kita tidak ribut lagi tentang ibadah, maksudnya ibadah syariat ya, ibadah ritual itu ya, misalnya sholat. Kita tidak lagi memperselisihkan tentang adanya kunut atau tidak, tentang adanya kalau begini sedekap ya, melipat tangan ketika sholat atau tidak, itu kita sudah tidak ribut lagi. Tetapi di kalangan tarekat ini orang masih akan sangat ribut. Ributnya apa? Ini guru saya ini yang benar, tarekat saya ini yang benar, dan begitu seterusnya.
Jadi ini masih ada terpecah-pecah lagi. Nah, kemudian yang selanjutnya itu seorang ahli hakikat, pelaku hakikat. Itu yang dipertuhankan adalah dirinya sendiri. Karena itu berpedoman pada apa namanya? Itu loh. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Tetapi ketiganya ini sebenarnya tidak terpisah loh ya. Dan untuk makrifat, untuk kenal Tuhan, ketiganya ini harus jalan. Jadi secara hakikat, itu secara hubungan vertikal ya, hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan. Begini ya, ini anggap saja 90 derajat. Ini vertikal, ini Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Nah, hakikat saja orang dikatakan zindik ya, makanya kita bersyariat. Misalnya ini tujuan kita adalah Tuhan. Nah, ini kan perlu menjalankan ritual. Misalnya ketika orang itu tujuannya, kita kasih contoh yang awal tadi ya, orang bekerja, tujuannya uang. Ketika ia mempunyai tujuan uang, dan ia berhakikat saja, maka itu bohong. Itu mimpi namanya. Jadi, orang ketika menginginkan uang, atau harta lah ya, ia bekerja. Bekerja ini macam-macam. Ia bisa, jual jasa misalnya. Atau misalnya jual barang elektronik, atau berjualan garam, atau apapun, itu kan bisa. Nah, ini syariat. Makanya orang hakikat itu sudah tidak lagi melihat syariat atau ritualnya. Bebas. Mau ia Kristen, mau ia Islam, itu sudah tidak lagi. Mau ia menjadi pegawai negeri misalnya, atau pekerja kantoran, atau seorang kuli bangunan, itu sama. Karena itu bagian dari proses atau cara dia mewujudkan ini. Nah, itu syariat. Makanya, orang ketika untuk mengetahui ini dan kemudian disyariati ya, maksudnya dengan dikerjakan, misalnya untuk bekerja, untuk mencari uang, ia harus bekerja lah. Itulah keduanya ini, itu tarekat, metode untuk seseorang itu mendapatkan uang adalah dengan bekerja. Nah, itu metodologi. Jadi aneh ketika orang mengatakan bahwa tarekat itu bid'ah. Itu ya aneh sekali. Berarti ia tidak tahu. Ia tidak tahu tarekat itu apa. Nah, setelah ini dikerjakan, secara hakikat ia jalan, ia tahu tujuannya, secara syariat ia kerjakan untuk mencapai tujuan ini, itulah akan kita peroleh atau akan diberi pemahaman. Nah, makrifat itu adalah ini, resultante ya, resultante dari syariat dan hakikat. Ini makrifat. Jadi ini prosesnya ya, mungkin keterangan saya kurang lengkap ya, tapi karena ini perlu dipraktekkan, kita tidak hanya mendengar terus kita berbantah-bantah, saling mengadu argumentasi dan lain sebagainya, itu tidak akan selesai di sana. Karena ibadah itu adalah ritual hubungan pengabdian yang itu harus dipraktekkan, tidak hanya tidak hanya dipakai sebagai bahan untuk perdebatan, tidak seperti itu. Makanya ini tentang praktek Torekoh Naksabandiyah Khalidiyah Nusantara. Nah, dan di dalam tarekat itu selalu ada guru, selalu ada pembimbing. Guru itu sanadnya akan sampai kepada Rasulullah Muhammad. Dan semua ada, saya yakin semua tarekat ada mempunyai sanad keilmuan itu. Makanya temukan itu. Temukan guru yang akan membimbingmu untuk berhubungan dengan Tuhan ini. Karena itu menjadi tujuan kita beribadah, tujuan kita diciptakan adalah untuk itu. Untuk mengabdi dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat
rasul yang ada di zamanmu sendiri, rasulun min anfusikum, lewat guru pembimbing, lewat guru wali yang mursyida. Temukan itu. Dan seorang guru yang waris itu hanya satu. Di dunia ini cuma satu. Sebagaimana misalnya air dituangkan ke mangkok, akan dituang secara utuh. Jadi secara zahir ia beda. Secara zahir, secara kasat mata, wujud botol dan mangkok itu berbeda, tetapi isinya sama. Dan temukan itu. Temukanlah seorang guru yang isinya itu sama dengan isi Rasulullah Muhammad. Dan itu wajib ada di setiap zaman. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Nanti kalau misalnya ada yang mau serius ingin praktek ya, bukan hanya ingin belajar, tapi praktek, karena agama itu tentang praktek. Nanti bisa menghubungi admin kami. Dan akhirnya ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.